Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vicky Lere Bulan dengan NIM B1911016. Saya mahasiswa STIKES Pasapua Ambon, program studi D3 Kebidanan angkatan 2019. Video ini saya buat bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah dokumentasi kebidanan. Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh dari teknik naratif dan flowsheet. Namun sebelum kita masuk pada contoh dari teknik naratif dan flowsheet, kita harus tahu dulu teknik naratif itu seperti apa dan flowsheet itu seperti apa. Yang pertama kita lihat dokumentasi naratif. Yang pertama di sini, dokumentasi naratif adalah cara pendokumentasian dalam bentuk cerita untuk menggambarkan kondisi pasien secara singkat. Bentuk dokumentasi tradisional dan paling fleksibel, kemudian sering disebut sebagai dokumentasi yang berorientasi pada sumber. Dokumentasi naratif juga paling lama, fleksibel, sumbernya dari petugas kesehatan yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Evaluasinya menggambarkan aktivitas dan urutan kejadian. Kemudian catatan harian atau format cerita yang digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa asuhan kebidanan pada pasien yang terjadi selama jam dinas. Naratif adalah paragraf sederhana yang menggambarkan status pasien, intervensi, dan pengobatan serta respon pasien terhadap intervensi. Kemudian sumber informasi dalam pencatatan naratif ini adalah semua anggota tim pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab memberikan informasi. Adapun keuntungan dari naratif, yang pertama sudah dikenal oleh semua petugas kesehatan, kemudian memberikan kebebasan kepada petugas kesehatan untuk mencatat sesuai gaya yang disukainya. Kemudian dapat digunakan pada setiap kondisi. Dan mudah ditulis dalam waktu yang lebih singkat, terus mudah dikombinasikan dengan cara dokumen lainnya. Kemudian hasil observasi secara relevan dan kejadian secara kronologis. Kemudian catatan ditulis berurutan mengikuti kronologi kejadian, meliputi siapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana informasi tersebut akan didokumentasikan. Kelemahan dari naratif, yang pertama sulit mencari info atau catatan kurang terstruktur, harus membaca, dan catatan tidak teratur, berpindah-pindah dari satu masalah ke masalah lain tanpa penghubung yang jelas. Dan untuk mengetahui gambaran klinis pasien, perlu meninjau seluruh sumber catatan. Kelemahan dari naratif, terbatas pada kemampuan petugas mengungkapkannya, menyita banyak waktu untuk mengikuti perkembangan pasien, kemudian kadang-kadang tidak sesuai dengan kerangka, hanya berorientasi pada tugas dan cenderung menghabiskan banyak waktu. Tidak selalu mencerminkan pemikiran yang kritis, tidak bisa membantu membuat keputusan, dan tidak bisa menambah kemampuan bidan menganalisis dan membuat kesimpulan yang tepat. Ini adalah contoh dari teknik naratif. Ya, jadi contoh dari pencatatan naratif. Tanggal 12 Mei 2004 di Kaya Puskesmas, Ibu Yanti hamil yang kedua kalinya. Yang pertama lahir di dukun, anak sekarang umur 2,5 tahun, sehat. Waktu lahir ada perdarahan, tidak banyak, kata dukun itu biasa. Sejak Januari 2004 tidak terjadi menstruasi. Desember 2003 masih dapat, hanya 3 hari, biasanya 5 hari. Sekarang masih mual, kadang muntah, tidak ada mules-mules. Hanya kadang-kadang rasa kencang di perut bawah. Ibu tidak bekerja di luar rumah, kadang membantu ke sawah, masak, mencuci pakaian dilakukan sendiri. Menyusui anak pertama sampai 2 tahun. Suami tani, tamat SD, tinggal serumah dengan kedua orang tua. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari pencatatan naratif. Kita masuk yang kedua yang berikut, yaitu flowsheet. Flowsheet merupakan catatan aktual yang dirancang untuk memperoleh info yang spesifik menurut parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari flowsheet, yang pertama untuk kecepatan dan efisiensi pendokumentasian data dan asuhan. Yang kedua, menggabungkan data yang tidak dikumpulkan jika tidak dikumpulkan akan tersebar dalam rekaman medis pasien. Kemudian mempermudah kontinuitas asuhan, mengurangi duplikasi dalam pencatatan,
Kemudian keuntungan dari flowsheet, yang pertama meningkatkan kualitas catatan, lebih mudah dibaca, memperkuat standar asuhan, data dengan cepat mudah diperoleh, pencatatan informasi relevan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan perbandingan dapat ditingkatkan dari beberapa periode. Adapun kelemahan dari flowsheet yaitu medical record menjadi lebih lama, perlu ruangan yang luas untuk mencatat, kemudian memungkinkan ada bagian yang tak diisi, kemudian potensial terjadi duplikasi. Desain dan bagian umum dalam flowsheet. Jadi di sini ada desain dan bagian umum dalam flowsheet. Yang pertama yaitu kolom untuk nama petugas yang melakukan pemeriksaan atau tindakan, kemudian hasil pengkajian KY, observasi, tindakan dan lain-lain. Hasil observasi atau intervensi khusus, dan kemudian nama pasien, waktu, dalamnya tanggal, bulan, dan tahun, kemudian nama bidan dan tanda tangan. Kemudian hanya menuliskan judul tindakan, sedangkan penjabaran lebih lanjut diuraikan secara narasi. Nah, berikut ini adalah contoh dari catatan flowsheet. Contoh dari flowsheet. Jadi di sini saya ambil pemeriksaan tanda vital bayi baru lahir usia 1 bulan. Yang pertama di sini ada tablet yang terdapat nomor pemeriksaan, hasil pemeriksaan normal dan tidak. Di sini yang pertama itu pemeriksaan denyut jantung. Hasil pemeriksaan denyut jantung 85 sampai 190 denyut per menit. Ini adalah hal yang normal terjadi pada bayi usia 1 bulan. Kemudian yang kedua, tingkat pernapasan 30 sampai 60 kali per menit. Hal ini juga hal yang normal, kita checklist pada kolom normal. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh bayi usia 1 bulan itu 36,67 derajat Celcius, 36,67 derajat Celcius. Kita checklist pada kolom normal karena hal ini normal terjadi. Dan tekanan darah di sini tekanan darah sistolik 67 sampai 84. Hal ini juga normal. Kemudian tekanan diastolik 31 sampai 45. Ini juga hal yang normal. Jadi kita checklist pada kolom yang normal. Ya teman-teman, berikut penjelasan mengenai contoh teknik naratif dan flowsheet. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.